Welcome back to my channel. Kuliah pengantar ilmu ekonomi kali ini, kita bakal ngomongin tentang kebijakan umum ekonomi makro. Yang akan kita bahas antara lain, yang pertama, konsep dasar kebijakan, yang kedua, tentang kebijakan moneter, dan yang ketiga, mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan yang keempat, BI rate sebagai suku bunga acuan, yang kelima, kebijakan fiskal, dan yang keenam, yaitu kebijakan ekspansi dan kontraksi, dan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi dan kasus crowding out. Oke, kita masuk yang pertama tentang konsep dasar kebijakan. Dalam ilmu ekonomi, secara umum kebijakan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan ekonomi mikro dan kebijakan ekonomi makro. Tujuan-tujuan ekonomi mikro sering terpusat pada pencapaian alokasi sumber daya ekonomi yang efisien dan optimal. Sedangkan kalau kebijakan ekonomi makro digunain oleh pemerintah untuk menetapkan tujuan-tujuan umum ekonomi secara keseluruhan atau istilahnya agregatif, yaitu seperti full employment atau tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua yaitu pencegahan inflasi, dan tujuan ketiga stabilitas harga, yang keempat pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Nah, tujuan ekonomi makro ini semua dapat dicapai melalui instrumen kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dua kebijakan itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum lebih jauh, dalam kebijakan kita akan mengenal 4 istilah. Yang pertama yaitu sasaran. Sasaran adalah tujuan kebijakan yang dapat diidentifikasi. Sasaran bisa berupa sasaran akhir dan sasaran antara. Contoh dari sasaran akhir adalah, misalnya, sasaran akhir tahun 2019 adalah mencapai laju inflasi sebesar 5%. Jadi, untuk mencapai sasaran tersebut, Bank Sentral menargetkan jumlah uang yang beredar dalam jumlah yang cukup. Nah, ini merupakan sasaran antaranya. Oke, udah bisa bedain ya. Kemudian yang kedua yaitu instrumen. Instrumen itu adalah alat yang secara langsung dapat digunakan oleh pembuat kebijakan. Misalnya Bank Sentral atau BI punya target nilai tukar, maka instrumennya dapat dengan cara membeli atau menjual emas atau cadangan lainnya. Nah, berikutnya indikator. Indikator adalah variabel-variabel makroekonomi yang mampu memberikan kita sinyal apakah kebijakan kita udah mendekati sasaran yang diinginkan atau belum. Misalnya, kenaikan tingkat suku bunga sebagai instrumen sekaligus sebagai indikator kadang akan memberikan sinyal kepada kita bahwa pasar mengantisipasi kenaikan inflasi yang akan datang. Nah, ini disebut dengan indikator. Jadi, indikator itu nyediain tanggapan informasi yang memberikan kesempatan kepada pembuat kebijakan buat menyelesaikan instrumen agar dapat melakukan tugas yang lebih baik dalam mencapai sasaran. Oke, sudah paham ya semua komponen yang ada dalam kebijakan? Berikutnya kita masuk yang pertama tentang kebijakan moneter. Apa aja sih yang dilakukan dan pengaruhi oleh kebijakan moneter? Yang pertama, penciptaan uang. Dengan ada penciptaan uang, itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, akan mempengaruhi tingkat suku bunga, akan mempengaruhi tingkat investasi, dan akan mempengaruhi permintaan secara keseluruhan atau agregatif, dan yang terakhir itu dapat mempengaruhi harga dan GDP real. GDP adalah Gross Domestic Product. Nah, ini semua akan kita bahas detail pada slide berikut ini. Di sini ada instrumen kebijakan moneter. Jadi, diingat lagi, instrumen itu adalah alat. Tapi, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, di sini nanti akan banyak dibahas tentang TMP atau Tight Money Policy atau kebijakan uang ketat, dan EMP yaitu Easy Money Policy atau istilahnya kebijakan uang longgar. Kalau TMP maksudnya adalah bagaimana cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan EMP yaitu bagaimana cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi beda ya, kalau TMP mengurangi jumlah uang yang beredar, kalau EMP yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Oke, sudah bisa membedakan ya. Kita masuk yang pertama yaitu tentang discount rate, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu politik diskonto. Instrumen ini dapat dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Misalnya gini, tujuan ekonomi dalam jangka pendek yaitu stabilisasi ekonomi. Karena terjadi tingkat inflasi yang tinggi, maka jumlah uang yang beredar perlu diturunkan. Nah, kebijakan ini disebut dengan TMP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian masalah inflasi adalah masalah moneter.
Sehingga masalah ini dapat dilakukan melalui mekanisme moneter. Jadi kondisi inflasi itu disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Makanya jumlah uang beredar itu perlu dikurangi agar inflasi dapat diturunkan. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka kebijakan ini sering disebut dengan EMP atau Easy Money Policy yang sudah saya jelaskan tadi. Caranya yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga, maka jumlah uang yang beredar akan naik dan investasi akan naik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Nah, itulah kebijakan discount rate. Berikutnya yang kedua yaitu Open Market Operation, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu politik pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga dan obligasi pemerintah. Misal gini, pemerintah mau melakukan kebijakan TMP untuk mengurangi masalah laju inflasi dalam masyarakat. Jadi pemerintah dapat menjual surat-surat berharga kepada masyarakat. Artinya, masyarakat akan membeli surat berharga tersebut, sehingga jumlah uang yang beredar akan bisa dikurangi dan inflasi akan turun. Sebaliknya, jika kebijakannya adalah EMP atau Easy Money Policy yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan laju inflasi dalam masyarakat, maka pemerintah dapat membeli surat-surat berharga di masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar naik dan investasi naik, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan juga ikut naik. Oke, udah paham ya? Berikutnya, Cash Ratio Policy. Istilahnya dalam bahasa Indonesia yaitu politik cadangan minimum. Di sini, jika kebijakannya TMP, dilakukan dengan cara menaikkan cadangan minimum bank. Misalnya, cadangan minimum itu 8%, ditingkatkan menjadi 12%, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan ditekan atau bisa dikurangi. Sedangkan, kalau kebijakannya EMP atau Easy Money Policy, dilakukan jika pemerintah mau menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat untuk menambah investasi, maka dapat dilakukan dengan cara menurunkan ketentuan cadangan minimum, misalnya yang awal 10% menjadi 8% saja. Oke, sudah paham ya untuk semua instrumen kebijakan moneter? Kalau sudah paham, kita lanjut kepada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, tentang jalur biaya modal atau the cost of capital channel. Di sini saya akan coba menjelaskan flowchart ini. Ketika ada kebijakan moneter dengan melakukan pembelian surat berharga, akan membuat cadangan bank umum turun, dan selanjutnya jumlah uang yang beredar akan bertambah. Kemudian dilakukan penurunan tingkat suku bunga yang akan membuat investasi menjadi naik, dan pada akhirnya JNP juga akan naik. JNP adalah Gross National Product atau pendapatan nasional. Begitulah penjelasan flowchart untuk jalur biaya modal. Oke, semoga kalian bisa menjelaskan flowchart ini kembali. Berikutnya jalur yang kedua yaitu jalur kekayaan. Ketika ada kebijakan moneter dengan cara ekspansi, nah apa sih ekspansi dalam kebijakan moneter itu? Nanti akan saya jelaskan pada slide akhir. Dengan adanya kebijakan ini, maka jumlah uang yang beredar akan naik, dan kekayaan juga akan naik. Dengan kekayaan naik, maka konsumsi akan naik, sehingga pengeluaran total akan naik juga. Kemudian pada akhirnya, Gross National Product atau pendapatan nasional juga akan ikut naik. Oke, paham ya? Gampang banget lah ya untuk menjelaskan flowchart ini. Yang terakhir yaitu jalur langsung atau teori monetaris. Nah, di sini dengan adanya kebijakan moneter dengan membeli surat berharga akan membuat jumlah uang yang beredar naik dan pengeluaran total juga naik. Sehingga Gross National Product atau JNP akan naik. Oke, itulah 3 mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, ada yang namanya jalur biaya modal. Yang kedua, jalur kekayaan. Yang ketiga, jalur langsung. Semoga kalian bisa bedain ya setiap jalur mekanisme transmisi tersebut. Oke, kita lanjut ke BI rate sebagai suku bunga acuan. Pengertian dari BI rate atau suku bunga acuan adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan ke publik. Kemudian, apa aja sih yang dilakukan BI atau Bank Indonesia ketika perekonomian mengalami kelesuan? Nah, yang dilakukan yaitu kebijakan moneter dengan cara menurunkan suku bunga BI rate sehingga suku bunga kredit akan turun dan berakibat pada permintaan kredit akan meningkat dan bisa menurunkan biaya modal perusahaan untuk investasi. Nah, dengan demikian aktivitas ekonomi akan meningkat kembali. Oke, sudah paham ya? Itu kondisi pertama.
Terus bagaimana kalau seandainya kondisi inflasi meningkat, kondisi 2 ini? Yang dilakukan yaitu kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga BI rate sehingga aktivitas perekonomian akan berkurang dan inflasi juga akan berkurang. Oke, sudah bisa memahami dua kondisi ini ya. Dan bagaimana pengaruh BI rate terhadap dua kondisi yang ada pada slide ini. Oke, kita masuk kepada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu automatic stability. Automatic stability itu adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang sengaja. Contoh kebijakannya yaitu seperti sistem pajak progresif, proporsional, dan sistem asuransi pengangguran. Nah, golongan yang kedua yaitu discretionary fiscal policy. Maksudnya adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau penerimaan pajaknya dengan tujuan untuk mengatasi gejolak ekonomi sehingga tetap tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi dalam keadaan tingkat full employment dan tidak ada inflasi. Contohnya kebijakan seperti ini yaitu penambahan atau pengurangan pengeluaran pemerintah atau government expenditure dan penambahan dan pengurangan penerimaan pajak. Nah, itu adalah contoh kebijakan fiskalnya. Berikutnya kita masuk kepada kebijakan ekspansi dan kontraksi, di mana ekspansi sudah saya sebut-sebut pada slide sebelumnya. Jadi kebijakan ekspansi itu adalah kebijakan ekonomi makro yang mempunyai tujuan untuk memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Misalnya meningkatkan permintaan agregat, pendapatan real, dan mengurangi pengangguran. Nah, itu adalah kebijakan ekspansi. Berikutnya ada kebijakan kontraksi. Kebijakan kontraksi adalah kebijakan ekonomi makro yang tujuannya untuk menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Misalnya menurunkan permintaan agregatif, pendapatan real, dan mengurangi laju inflasi dan defisit neraca pembayaran. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang efek crowding out. Efek crowding out itu adalah penurunan investasi yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansioner dilakukan, justru meningkatkan tingkat bunga. Artinya, kebijakan fiskal ekspansioner menyebabkan suku bunga naik, sehingga mengurangi pengeluaran swasta, terutama investasi. Oke, sudah paham ya apa itu efek crowding out? Kalau sudah paham, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thanks for watching and see you next time.